Lu sepakat tidak kalau kemudian mesin partai yang dimiliki PDI Perjuangan itu paling solid? Setidaknya dari persentase angka inilah. Di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Iya, di Jawa Tengah partai paling solid, paling kuat mesinnya. Ya kalau kita lihat data ya PDI Perjuangan. Karena begini, sekuat-kuatnya caleg, kalau mesin partainya juga tidak kuat, tidak akan mendominasi sebegininya di. Nah, ini kan rame nih, beberapa media kemarin itu bilang Jawa Tengah ini arena. Dan lu juga bilang kan, Jawa Tengah ini adalah arena untuk bagaimana unjuk kekuatan dua orang besar di kandang banteng. Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Pak Prabowo dan Pak Jokowi di kandang banteng. Harusnya ada satu lagi. Siapa? Ibu Megawati. Oh, Ibu Megawati. Berarti tiga ya? Tiga tokoh besar di Indonesia, 3 presiden di Indonesia yang akan ikut serta meramaikan Pilkada Jawa Tengah. Oke, selamat malam. Kita kemarin bahas sepintas-sepintas Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Sekarang kita mulai coba tampil beda, tampil dengan bedah data. Beda itu bedah data maksud gua. Singkatannya jadi bedah data kan begitu. Kalau bedah jadi ceweknya siapa nanti. Oke, sama-sama kita tahu pilkada langsung yang dipilih oleh masyarakat langsung itu dimulai dari tahun 2008. Khusus untuk Jawa Tengah ya. Kita mau bahas Jawa Tengah, teman-teman. Karena kebetulan Indeks Data Nasional hari Senin yang lalu itu habis rilis hasil survei di mana nomor satunya itu adalah Pak Ahmad Lutfi, nomor 2-nya Pak Sudaryono, nomor 3-nya Gus Yassin, nomor 4-nya itu Diko, dan nomor 5-nya Pak Ganjar Pranowo. Begitu ya, saya. Yang menarik dari temuan survei IDN beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, surveinya itu dimulai dari 30 Juni sampai 7 Juli. Yang menarik adalah ada 2 hal menurut gua. Yang pertama itu elektabilitas terbuka ataupun top of mind. Nama Kaisang itu hanya 0,7%. Yang kedua adalah tokoh-tokoh PDI keluar dari top 5 di top of mind. Di top of mind. Itu. Padahal kalau kita lihat data misalnya dari tahun 2008 pilkada langsung, saat itu PDI mengusung sendirian loh dari sekian banyak partai, dari sekian banyak dari 4 calon, 1 2 3 4 kandidat, 5 kandidat. Dari 5 kandidat PDI sendirian. PDI sendirian dia dapat suara 6 juta atau 43,44%. Ini pilkada tahun 2008. 2008. Waktu itu kandidatnya adalah Pak Bibit Waluyo dan calon wakil gubernurnya atau wakil gubernur terpilihnya adalah Bu Rustri Ningsih. Itu 2008. Nah, sekarang 2013 juga sama. 2013 itu Pak Bibit yang pada 2008 diusung dan didukung oleh PDIP sendirian, itu pindah partai. Yang ngusungnya bukan lagi PDI Perjuangan. Mungkin bukan pindah partai, tapi tidak diusung oleh PDI Perjuangan. Tapi diusung oleh Demokrat, Golkar, dan PAN. Lagi-lagi PDI Perjuangan menang sendirian mengusung Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko. Pak Ganjar Heru, kandidat yang diusung oleh PDI Perjuangan, memperoleh suara 48,82%, sama-sama 6,9 juta. Persentasenya sama? Persentasenya lebih dari, naik malah, yang tadinya 43 ini 48. Itu tahun 2013, pilkada 2013.
Kita cek lagi Pilkada 2018. Coba. Pilkada 2018 ini hanya 2 kandidat. Kandidat pertama itu Sudirman Said dan Ida Fauziah. Kandidat kedua itu adalah Ganjar Pranowo dan Taji Yassin Maimun. Di mana pada waktu Taji Yassin Maimun dan Ganjar Pranowo itu diusung oleh 58 kursi dari 100, di mana di dalamnya ada PDI Perjuangan 27, Golkar, Demokrat, P3, Nasdem, Perindo, dan PSI. Sedangkan kompetitornya yaitu Sudirman Said dan Bu Ida Fauziah. Hasilnya adalah Ganjar Pranowo dan Taji Yassin Maimun menang 58,80%. Berbanding perolehan suara Sudirman Ida Fauziah 7 juta atau 41,20%. Oke. Nah, ini menarik. Kenapa menarik? Karena memang posisinya secara ketokohan PDI Perjuangan hasil survei IDN itu tidak muncul. Versi lu, kenapa bisa terjadi seperti ini melihat data-data 3 pilkada sebelumnya di Jawa Tengah? Kalau kita lihat data ya, ini kan tren di 3 pilkada itu kan naik berarti. Awalnya Pak Bibit, kemudian Pak Ganjar periode pertama, kemudian Ganjar lagi periode kedua. Itu kan tren persentase kemenangannya naik terus. 43 tadi 43%, kemudian 48 sampai ke 58%. Nah, ini kenapa sekarang pilkada sekarang, kan pertanyaan lu kurang lebih kenapa pilkada sekarang hasil survei yang dirilis IDN itu malah tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan nggak keluar. Ya, dia keluar dari tidak masuk top 5 lah. Ya, maksud gua nggak masuk dalam 5 besar top of mind dari masyarakat yang ada di Jawa Tengah. Nah, ini menunjukkan kalau menurut gua, yang pertama, rentetan kemenangan di Jawa Tengah dari 2008 sampai pilkada 2018 sampai pileg 2024. Sampai ini kan kita bicara pilkada dulu. Itu memang menunjukkan bahwa yang menunjukkan yang sudah rahasia umum. Jawa Tengah ini kandang banteng yang diusung oleh PDI Perjuangan relatif bisa menang mudah. Apalagi kalau kemenangan terakhir Pak Ganjar di sana itu kan karena beliaunya incumbent. Nah, gimana dengan pilkada 2024 ini? Ini tentu nggak bisa kemudian kita menyamakan. Oh, kalau gitu pilkada 2024 sudah pasti punya PDI Perjuangan juga dong. Karena sejarahnya adalah Jawa Tengah selalu yang menang adalah PDI Perjuangan. Pilpres kemarin itu kan Pak Ganjar juga kalah di Jawa Tengah. Melawan Pak Prabowo. Ini kita bicara Pilpres. Kenapa? Karena Pak Ganjar itu kan mantan gubernur Jawa Tengah 2 periode. Orang Jawa Tengah. Kemudian maju menjadi calon presiden. Masyarakat Jawa Tengah tidak kemudian memilih Pak Ganjar sebagai presiden, tapi lebih memilih ke Pak Prabowo. Nah, ini yang menjadi kemungkinan kenapa tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan keluar dari 5 besar top of mind. Itu karena bisa saja sudah mengalami bahasa ringannya ya, kayak sudah cukup begitu. 3 periode. Iya. Kalau enggak, kemarin yang menang tuh Pak Ganjar di Pilpres kemarin. Di Pilpres. Atau bisa saja, karena kan gini, dirilis hasil survei itu juga menunjukkan data bahwa masyarakat Jateng itu sebenarnya puas dengan kinerja Pak Ganjar. Tapi kenapa untuk presiden tidak dipilih? Itu pertama. Analisa kedua adalah pilkada kali ini punya efek ekor jas yang luar biasa dari Pak Prabowo.
Ini yang tidak dimiliki oleh Sudirman Said ketika bertarung melawan Ganjar di pilkada sebelumnya. 2018. Ya, itu belum. Pak Prabowo belum presiden terpilih ketika itu. Malah Pak Prabowo baru maju lagi di 2019, 1 tahun setelah pilkada. Jadi kemungkinan masyarakat Jawa Tengah berubah pilihannya di 2024 itu salah satunya sumbangsih dari efek ekor jas yang dimiliki oleh Pak Prabowo. Kalau wakil presidennya Pak Prabowo, wakil presiden terpilih berpengaruh atau tidak di Jawa Tengah? Mungkin Pak Jokowinya ya, bukan Pak Jokowinya, bukan Mas Gibrannya. Bukan Mas Gibrannya, karena bukannya mengecilkan Mas Gibran, tapi orang memilih Mas Gibran itu karena beliau memang anaknya Pak Jokowi. Jadi ada kesinambungan. Dengan approval rating Pak Jokowi di Jawa Tengah, kalau nggak salah saya baca di survei IDN itu 90% lebih. Iya. Nah, itu tertinggi menurut. Hampir bisa dipastikan pilkada kali ini Pak Jokowi tidak bersama PDI Perjuangan. Tidak bersama PDI Perjuangan. Jadi PDI Perjuangan di Jawa Tengah melawan 2 raksasa kali ini. Melawan Pak Jokowi yang memiliki approval ratingnya sangat bagus. Kemudian melawan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih yang memiliki efek ekor jas yang cukup besar. Bahkan menurut gua lebih besar kotel efek yang dimiliki oleh Pak Prabowo daripada Pak Jokowi. Karena presiden terpilih. Karena presiden menurut terpilih, lo. Ya. Tapi tadi tim data indeks data nasional sudah urat-aret hasil pileg. Hasil pileg di DPRD kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Coba bisa nggak di hasil pileg hasil pileg DPRD kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Ini hasil pilegnya ya, hasil pilegnya. Ini DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota? Oke, total berarti sudah sudah dihitung sama teman-teman, sudah dianalisa, sudah dibaca. Karena kan gini, kita tidak akan kalau lu tadi bilang kalau koktel efek ataupun PDI Perjuangan di Jawa Tengah akan melawan 2 presiden. Ya. Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo. Dan Presiden Prabowo, karena lu bilang Presiden Jokowi sudah pasti tidak bersama PDI Perjuangan untuk Jawa Tengah. Kan begitu. Fakta, data yang kemudian ada selain kemudian hasil Pilpres, ya. Baik itu misalnya data perolehan kursi DPRD kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah di 35 kabupaten kota, data perolehan kursi DPRD provinsi yang ada di Jawa Tengah, itu semuanya masih dimenangkan oleh PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Coba di zoom. Di zoom. Kalau kita mau lihat disparitas angkanya sejauh apa? Oke ya. Gini. Nih, ada 35 kabupaten kota. Ada 35 kabupaten kota dan teman-teman sudah hitung ada 24 kabupaten kota yang PDI Perjuangan itu sudah dipastikan akan menjadi ketua DPRD. 24 kabupaten kota. Berarti menyisakan 35 kurang 24. 11 kabupaten kota yang PDI Perjuangan bukan merupakan ketua DPRD. Tapi pimpinan. Jangan salah. Ada 11 kabupaten kota yang lain itu PDI Perjuangan menjadi wakil ketua, artinya menjadi pimpinan. Artinya di 35 kabupaten kota ini PDI Perjuangan menjadi pimpinan DPRD. Tidak ada satupun kabupaten kota yang terlewati pimpinannya oleh PDI Perjuangan. Ini kita berbicara disparitas angka, berbicara disparitas berbicara data yang kemudian ada. Pak Prabowo, pasangan Prabowo Gibran itu leading dari Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, saya agak lupa dengan Pak Mahfud. Mau nyebutin Ma'ruf Amin tadi. Lupa. Ayo move on dong. dengan Mahfud MD kan kisaran angkanya kan selisihnya sekitar 7 juta. 7 juta ya. Tapi kalau melihat angka ataupun melihat data, kita satu-satu ya, kita ngomongin kabupaten kota dulu ya, kita ngomongin kabupaten kota.
PDI Perjuangan punya pimpinan di 35 kabupaten kota, 24 diantaranya itu menjadi ketua DPRD. Apa bacaan lu melihat kondisi seperti ini? Ini karena menarik. DPRD ini grassroots sudah pasti nih. Ya. Mereka yang punya konstituen murni. Bagi gua. Ketika anggota dewan itu sudah pasti mereka punya konstituen murni. Dan bagi gua yang merawat itu harusnya adalah anggota dewan terpilih. Begitu. Gini, iya data itu nggak pernah bohong. Yeah. Oke, ini kan data soal kekuatan PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Memang memiliki akar rumpun yang luar biasa. Tapi begini, kontestasi legislatif dengan kontestasi eksekutif itu dua hal yang berbeda. Okay. Apa yang membuat itu berbeda? Kalau di pileg, apalagi misal tingkat di DPRD kabupaten atau DPRD kota, yang bertarung itu orang-orang dekat sesama orang dekat. Saya memilih tetangga saya, atau memilih saudara, atau relatif lebih dikenal. Tapi kalau untuk pilkada, itu kan paling bisa 3 calon, 2 calon, atau 4 calon, Pak. Bisa jadi. Tapi kalau itu kemudian diserahkan bahwa mesin partai bisa memenangkan calon, berbeda cara memenangkan di pileg dengan cara memenangkan di eksekutif. Begini misalnya, contoh sederhana mungkin. Hasil riset, hasil survei IDN kemarin, itu nomor 1 warga Jawa Tengah memilih pemimpin karena sosoknya. Okay. Bukan karena kesamaan partainya. Nah, kalau kita bicara party identification, itu tidak berbanding lurus misalnya dengan kursi pimpinan dewan yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Karena partai ID itu tetap rendah di Indonesia. Tapi memang di pileg ada satu partai yang sangat perkasa, yang sangat kuat, katakanlah misal PDI Perjuangan di Jawa Tengah misalnya. Nah, untuk kemudian bisa mendorong ini menjadi kemenangan juga di pilkada, tentu ada faktor-faktor lain. Kalau PDI Perjuangan mengusung calonnya, figur calonnya yang tidak terlalu disukai, ya bisa kalah juga walaupun kemenangan di legislatif kemarin sudah dikunci oleh PDI Perjuangan. Itu juga berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh IDN Senin kemarin, bahwa figur-figur PDI Perjuangan ini menyisakan hanya 2 di Jawa Tengah. Pak Bambang Pacul, yang kedua Pak Hendrar Prihadi. Kedua-duanya keluar dari top of 5 besar top of mind. Nah, ini kemudian menjadi PR bagi PDI Perjuangan. Ada tidak tokoh lain yang untuk dimajukan? Satu. Yang kedua, kalaupun mau memajukan 2 ini, artinya salah satu di antara keduanya maju sendiri tanpa melibatkan partai-partai lain, artinya tidak berkoalisi dengan katakanlah Koalisi Indonesia Maju. Seberapa keras kerja yang harus dilakukan oleh PDI Perjuangan untuk sekali lagi mengunci kemenangan berturut-turut di Jawa Tengah. Jadi data ini benar, tapi ini bukan jaminan bahwa pilkadanya bisa dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Itu bukan hanya terjadi di Jawa Tengah. Banyak provinsi-provinsi lain juga mengalami kejadian yang seperti ini. Pernah juga ada kandidat kalah melawan kotak kosong. Nah, apakah kotak kosong ini memiliki perwakilan di parlemen? Kan enggak. Oke, ini kita coba ngomongin Party ID ya. Kita ngomongin Party ID. Hari ini ketika kemudian kita bicara Party ID, apa sih yang kemudian indikatornya? KTA. Salah satunya. Ataukah kemudian saat mereka masyarakat misalnya saat pileg itu yang mencoblos partai? Enggak. Karena gini, teman-teman juga sudah berhitung dari yang ada di 13 dapil di Jawa Tengah, 13 dapil untuk DPRD provinsi.
di Jawa Tengah. Kalau kemudian kita coba menggambarkan ataupun membaca party ID itu dari orang-orang yang coblos partai ya, bukan kemudian coblos caleg. Kalau lu tadi kan coba mendefinisikan bahwasannya yang kerja ini bukan partai, tapi kemudian caleg-caleg kan. Iya. Apa namanya? Walaupun misalnya kalau di PD Perjuangan di Jawa Tengah itu kan terkenal dengan sistem komandantinya. Komandante, teritorinya. Teritori segala macam. Ya pileg. Nah, gini. Tadi teman-teman sudah berhitung berapa persen kemudian yang coblos partai ya, kalau kemudian itu tidak didefinisikan sebagai apa namanya tadi party ID menurut lu kan? Karena gua tahu tesis lu soal party ID, soal kemudian dinasti politik ini kalau dibedah. Tesis gua tentang PDI Perjuangan. Oh, tentang PDI Perjuangan. Dan di Jawa Tengah? Ya salah satunya. Ininya. Oke. Kalaupun memang ini, tapi kalau kita lihat data 5 partai perolehan kursi tertinggi di Jawa Tengah untuk DPRD provinsi, itu kita sama-sama tahu misalnya ada PDI Perjuangan nomor urut 1 33 kursi. Oke. Nomor 2 itu ada Kebangkitan Bangsa dengan PKB dengan 20 kursi. Selanjutnya ada Gerindra dan Golkar sama-sama 17. Yang ke-5 itu ada PKS dengan 11 kursi. Dari kelima partai ini, yang coblos gambar itu artinya coblos tanpa logo partai caleg. Ya, tanpa mencoblos caleg ya. Yang coblos gambar, coblos logo partai, itu paling tinggi dimiliki oleh PDI Perjuangan. Persentasenya yang teman-teman hitung adalah PDI Perjuangan itu 47,53%. Oke. Yang kedua adalah Gerindra dengan 44,44%. Yang ketiga ada ada PKB dengan 28,72%. Bisa agak di zoom nggak biar kemudian pemirsa juga bisa ngelihat. Nih, gua zoom ya. Nih. Ini kita nggak bedah per dapil ya, kita cukup se-Jawa Tengah aja. Di Jawa Tengah ada 13 dapil. Ini kalau kita kemudian kita bagi yang coblos PKB dengan yang coblos caleg, itu totalnya yang coblos PKB itu dari total keseluruhan adalah 27, sebentar. Kita nggak apa-apa lah ya sambil berhitung kan. Aman kan? Karena kalau bicara data kan pasti. Iya. Ini sambil gua buka, ya gua udah bisa menebak arah pertanyaannya soal party ID. Jadi gua akan jawab dengan data hasil survei IDN kemarin soal patronase. Oke. Gimana jadi soal patronase itu? Ya, ini kan apakah kemudian mencoblos partai, lambang partai tanpa mencoblos nama caleg adalah diasosiasikan sebagai party ID atau bukan, kan gitu. Ya sebenarnya bisa saja, nggak ada salahnya juga mengambil kesimpulan seperti itu. Tapi ada juga kemungkinan memilih partai tanpa memilih caleg itu karena sistem El Comandante tadi. Itu satu. Yang kedua, mana lebih tinggi? Partai yang dicoblos. Nih kalau datanya bisa ditampilkan begini, maksudnya disimpulkan. Jumlah coblosan partai atau jumlah coblosan caleg, mana yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi tetap jumlah coblosan caleg secara keseluruhan ya. Tapi kalau bicara dengan caleg terpilih, itu ada yang kemudian tinggi coblosan partainya. Ya, ada yang tinggi coblosan untuk calegnya. Ya. Ini kalau kita ngelihat data ini, PKB itu angkanya yang coblos partai cuma 22,31. Yang coblos caleg? Yang coblos calegnya sisanya berarti sekitar 78. 78 ya. Gerindra itu 30,76. PDI mana? PDI kan ini PDI, ini PDI 32, sorry. Tadi ada kesalahan ini. PDI 32. Yang mencoblos partai. 32%. Golkar 21 dan PKS 20,22.
Nah, jadi memang yang paling tinggi masih tetap PDI Perjuangan. Iya, tapi caleg. Caleg dari semua partai caleg. Tapi maksudnya yang maksudku bicara yang coblos partai yang paling tinggi adalah PDI Perjuangan. Nah, bicara party ID itu kan agak sedikit tricky sebenarnya. Tricky kenapa? Karena parameternya itu bisa berubah-ubah. Oke. Misal salah satu parameternya adalah KTA. Tapi kan juga di Gen Z itu juga sudah mulai malas ber-KTA, tapi dia akan tetap memilih partai itu. Nah, party ID ini turunan dari keturunan salah satu. Jadi kalau orang tuanya merah, itu besar kemungkinan anaknya juga merah, walaupun tidak menutup kemungkinan orang tuanya hijau, anaknya merah. Bisa ada yang begitu. Pak Ganjar. Orang tua istri Pak Ganjar ya, itu kan sangat Nahdien lah. Oh iya. Sangat hijau sebenarnya, tapi kemudian pilihannya jatuh ke merah. Enggak gitu dong. Nahdien ini bukan partai politik. Nahdien ini adalah sebutan bagi warga NU. Nah, ini Nahdien itu hari ini bukan partai politik. Dan bisa jadi kita kan sama-sama nggak tahu. Kapan Muktamar NU waktu Gus Dur menjadi ketua umum PBNU, baru kemudian hasil dari muktamar itu adalah kembali ke khitoh. Artinya kembali tidak menjadi partisan dalam politik. Tapi sebelumnya di era di zamannya Soeharto, Nahdlatul Ulama ini salah satu partai yang memfusikan dirinya ke dalam P3, sehingga Nahdien lebih dekat ke P3. Iya, tapi gua nggak pernah sepakat kalau kemudian lu bilang Nahdien ini diasosiasikan dengan salah satu partai politik ya. Bagi gua. Partai Masyumi, Partai Nahdlatul Ulama, itu partai ikut pemilu. 1955, iya. NU lahir tahun berapa? 26. 26 dia lahir, 55 dia ikut pemilu. Gimana kita mau bilang Nahdien ini bukan partisan? Bukan, maksud gua hari ini posisinya ketika lu kemudian ngomongin Bu Atikah, istilahnya Pak Ganjar bener kan? Bu Atikoh ya? Atikah apa Atikoh gitu. Oke. Gua salah ngomong. Ya. Kita balik ke sini aja. Nanti kalau boleh itu kita bikin kita bikin sesi khusus lah membahas fenomena Nahdien ini. Ya. Menarik juga itu. Nah, nanti Caimin yang protes. Yang protes. Oke. Atau bisa jadi Caimin yang senang. Iya benar. PBNU yang protes. Benar. Kan begitu. Ya, namanya juga PBNU kan. Kemarin ada yang ke Israel itu. Bukan bagian dari PBNU, tidak mendapatkan surat. Tapi Nahdien itu. Yang ke Israel itu loh. Ke Israel. Yang foto-foto bareng presiden Israel. Saya sebagai warga Nahdlatul Ulama, kelima orang itu saya cukup kecewa. Pernyataan saya punya KTA NU. Gitu ya. Kecewa ya. Ya saya juga kecewa. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas ya. Oke. Kita balik. Party ID ini 11 partai tertinggi adalah PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Oke, tapi hasil survei IDN kemarin yang kita rilis kemarin, itu patron klien itu tidak ada partai politik. Oke. Yang paling besar ini adalah calon yang didukung oleh tokoh ulama atau tokoh agama itu 39,3%. Kemudian tokoh yang didukung oleh pejabat atau mantan pejabat ini baru kemudian bisa diasosiasikan sebagai Presiden Jokowi dan Pak partai Prabowo. Politik lah ya, partai politik. Itu hanya 10,9%. Oke. Tokoh yang didukung oleh tokoh suku Jawa itu 4,8%. Nah, yang tidak terpengaruh oleh tokoh manapun itu angkanya besar, 33,2%. Sudah mulai rasional berarti kesimpulan dua hasil survei itu pemilih Jawa Tengah. Rasional. Karena memang tidak terpengaruh dengan apapun ya. Iya, ada 33,2% ini, tapi yang tidak tahu atau tidak menjawab itu 5,5%. Yang tidak menjawab. Tapi tetap lebih besar adalah tokoh agama. Itu 39,3%. Nah, maksud gua kalau ini dikaitkan dengan Party ID, tentu kan patron kliennya ini tidak tidak tercermin. Nggak, pertanyaan gua nih. Ini kan kadang-kadang survei juga tricky.
Ya enggak? Ditanyakan nggak itu tokoh dari partai politik yang saya dukung? Begini, kalau dia kan dalam melakukan survei itu ada indikator-indikator. Apakah ini harus ditanyakan atau tidak? Ya. Nah, di sini ada pertanyaan soal partai politik. Sebentar gua buka datanya. Berapa persen pemilih partai politik, pemilih partai tertentu kemudian ikut memilih calon? Artinya kemarin itu katakanlah misal Gerindra itu dari 100 pemilih partai Gerindra hanya 30%. Dari 100% hanya 30% yang kemudian memilih calon yang diusung oleh Partai Gerindra. Yang kan belum Partai Gerindra belum ngusung. Ya, tapi kan Gerindra sudah manasin mesin lewat Pak Sudaryono. Oh ya, sudah all in lah ya. Gimana Pak belum ngusung? DPC se-Jawa Tengah Partai Gerindra sudah deklarasi. Sudah deklarasi. Mengusung dan mendukung Sudaryono sebagai calon gubernur. Tapi angka surveinya 30% pemilih Gerindra mau memilih Sudaryono. Dan angka di sini PDI Perjuangan juga begitu. PDI Perjuangan juga begitu. Berarti sama aja. Yang memilih Bambang Pacul atau yang memilih Pak Pacul atau Pak Hendi. Iya. Malah angkanya ya tidak jauh berbeda. Maka kemudian memang di Indonesia ini Parti ID itu relatif lemah. Ya banyak hal lah kan, karena bias ideologi, bias kepentingan dan lain-lain itu memang lemah. Apalagi misal partai politik kan belakangan tidak menonjolkan diri sebagai partai ideologi, tapi kemudian hanya menjadi partai isu. Dia partai yang mainin isu. Yang hanya ideologinya isu. Ideologinya isu. Ya nggak beda jauh dari gerakan mahasiswa lah sebenarnya. Ya. Isu ideologinya. Ideologinya. Lalu kemudian menangkap siapa yang populer, siapa yang viral, kemudian itu yang diangkat oleh partai politik menjadi tokoh partai politik. Jadi sehingga ini menyumbang angka lemahnya Partai ID di Indonesia. Itu urusan Partai ID. Kalau kemudian coba gua selaraskan, maksudnya coba gua, karena gua juga tidak mau kemudian mengebiri dalam artian peran partai politik ataupun tokoh-tokoh yang ada di dalam partai politik. Gimana kalau kemudian angka-angka yang coblos partai ini kita asosiasikan dengan kinerja partai? Jadi di luar dari kinerja caleg yang kemudian bekerja untuk dirinya sendiri. Kan sudah pasti nih misal ya, gue nyalek dari partai A misalnya. Otomatis orang yang milih gue suaranya pasti akan jadi partai A. Tapi misalnya ketika pengurus partai ataupun partai politik mengkampanyekan partainya, bisa nggak angka ini diasosiasikan dengan mesin partai, efektivitas mesin partai berjalan di partai politik tertentu khususnya di Jawa Tengah? Nggak bisa 100% diasosiasikan seperti itu kalau data yang kita tampilkan adalah data pileg. Sekarang begini, pileg, apa program partai yang dikampanyekan dalam pileg? Ya. Nggak ada. Atau hampir tidak ada. Jangan nggak ada lah ya. Ada lah. Ada, pasti ada. Kan ada tagline-nya kan masing-masing beda kan. Tapi kan hampir tidak ada. Karena yang mengambil strong policy-nya nanti itu adalah di ranah eksekutif, bukan di ranah legislatif. Wah, ini berbanding terbalik dong dengan pernyataan Pak Bambang Pacul saat rapat dengan Pak Mahfud MD. Apa itu? Korea yang ada di gedung ini akan patuh dan nurut sama Ibu Ketua Umum, sama yang di sana. Tiba-tiba ditelepon katanya Pacul begini. Oh siap. Itu waktu bahas RUU perampasan aset ya. Ya, sama Pak Mahfud. Iya, partai itu kan gini, nggak berbanding terbalik. Benar apa yang dibilang Pak Bambang Pacul. Wakil yang ada di Senayan itu ya tunduknya ke ketua umum partai. Kalau nggak ngapain punya ketua umum? Udah benar. Nah, cuman kalau kita balik lagi ke tadi, dalam kontestasi pileg, apa yang dibawa oleh partai politik? Isunya nggak ada. Hampir tidak ada. Karena yang diutamakan adalah
sosok calon calegnya. Oke. Individunya. Individunya, bukan partainya. Kecuali sistem pemilihan umumnya itu bukan terbuka seperti ini. Tertutup. Ya, baru kemudian lo coblos partai saja, misal tanpa ada caleg. Calegnya ditentukan oleh partai politik ya, kayak 2004. Kayak 2004 ada daftar nama calegnya. Daftar namanya. Nomor urut. Ya, nomor urutnya kan artinya kan ditentukan oleh partai politik. Nah, kalau pileg kemarin itu ya bergantung sama individu caleg. Bahkan tidak jarang juga yang berantem itu bukan antara PDI Perjuangan dengan Gerindra atau antara PAN dengan Golkar. Tapi yang berantem itu adalah internal caleg partai. Internal caleg partai. Siapa yang mengklaim suara dicuri oleh siapa? Okay. Karena pencurian suara itu bukan lintas partai, sesama partai. Ada curi-curian suara ya? Ya kan beberapa masuk ke media sidang kemarin di kan. PHPU ya, ada di MK. Nah itu maksud saya yang menyebabkan bahwa nggak bisa kemudian ini sebagai data awal untuk mengkonsolidasikan kekuatan itu iya. Ya. Tapi kemudian data kemenangan pileg ini untuk mengunci kemenangan di pilkada tidak otomatis. Tidak otomatis. Tapi kalau melihat data ini, lu sepakat tidak kalau kemudian mesin partai yang dimiliki PDI Perjuangan itu paling solid? Setidaknya dari persentase angka inilah. Di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah? Iya, di Jawa Tengah partai paling solid, paling kuat mesinnya. Ya kalau kita lihat data ya PDI Perjuangan. Karena begini, sekuat-kuatnya caleg, kalau mesin partainya juga tidak kuat, tidak akan mendominasi sebegininya di Jawa Tengah. Ini artinya struktur partai benar-benar bekerja sampai di tingkat paling bawah. Struktur partai. Dan itu digerakkan oleh partai. Apalagi misal ada sistem yang kita kenal itu sistem komandantinya Bambang Pacul di Jawa Tengah bagi teritorinya itu kan membuktikan bahwa PDI Perjuangan benar-benar menguasai Medan, benar-benar bisa menjadi raja di Jawa Tengah. Artinya hasil survei lu kemarin termasuk beberapa angle media misalnya siapapun, karena hari ini yang paling tinggi adalah Ahmad Lutfi, Sudaryono dan Taji Yassin. Ya. Ketiganya ini bukan orang PDI Perjuangan. Bukan orang PDI Perjuangan nih ketiganya. Siapa yang memungkinkan untuk jalan bareng? Ataupun setidaknya mereka harus ngapain kalau kemudian mau menang di Jawa Tengah dengan dengan mesin partai yang sedemikian kuat milik PDI Perjuangan. Ketika mereka harus berhadapan dengan PDI Perjuangan. Coba buka data DPRD provinsi. Ini DPRD provinsi. Coba biar kemudian kita tahu berapa jarak. Kalau pembagian kursinya kan memang PDI Perjuangan paling besar nih. Betul. Nomor 1 PDI Perjuangan. Nomor 2 itu apa? Coba dibuka. Nomor 2 PKB ini. Berapa? Ini nomor 2 PKB nih 3 juta. 3 nomor 1 kan nih. Nomor 1 kan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan 5,2. Ya. Nomor 2 PKB 3 juta. Nomor 3 itu Gerindra 2,59. Nomor 4-nya itu Golkar 2,25. Ya, nomor 5-nya itu PKS. Oke, gini deh. Kalau berangkat dari asumsi bahwa ini bisa menjadi tolak ukur mesin partai yang bisa mengunci kemenangan di pilkada, coba tolong lu tambahin. Partai-partai Koalisi Indonesia Maju ini jika bersatu berapa juta suaranya? Nanti gua hitung ya. Karena gini. Berarti kan yang di luar cuman PKB, PDIP, PKS. 3 itu. 5 juta tambah 3 juta. 8 juta. Ini kita hitung kasar aja. 8 juta. DPT tambah PKS berapa? Coba geser ke PKS 1,6. Ya, 10 juta bilang. Katakanlah 10 juta. Coba gabungin sisanya berapa? Itu kan masih ada P3 di sana. P3 juga belum berapa?
Anggaplah P3 di sini kan ada data P3, mana P3? P3-nya di bawah, di sini nih. Lu giliran P3 kenapa sih dikebawah-kebawahin? Mentang-mentang udah nggak ada kursi di DPR RI, jangan gitu. Bukan, kita harus sama-sama. Kan kita ini runtutannya dari atas. Kalau dari atasnya aja udah nggak nganggap P3, ya ngapain kita juga nganggap P3? Apa gimana? P3 kalau cawagupnya bisa bagus loh. Kata cawagupnya Gus Yassin, ini versi gua ya. Pak Ganjar kemarin cawagupnya Gus Yassin bukan karena Gus Yassin P3, tapi karena Gus Yassinnya. Bukan karena Gus Yassin P3-nya. Kalau versi gua, ini karena Gus Yassinnya. Gus Yassinnya sebagai ulama ya, sebagai apalagi putranya Mbah Maimun misalnya. Ya itu boleh aja asumsi. Versi gua. Asumsi lu bukan mesin partai P3-nya yang itu jalan. Boleh saja, tapi kan P3 di Jawa Tengah juga punya kursi yang yang cukup besar di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nah, artinya begini maksud gua. Kalau ini bisa menjadi rujukan, calon yang diusung oleh PDI Perjuangan ya kalah, apalagi sendiri. Karena cuma punya 5 juta suara. Mau bagaimanapun, ya 5 juta pemilihnya. Kalau memang benar-benar mengandalkan mesin partai dan hanya mau menarik suara dari suara masanya PDI Perjuangan. Tapi kalau mau menarik suara masyarakat Jawa Tengah, maka tentu bukan kekuatan partai yang harus ditonjolkan paling pertama, tapi adalah sosok calonnya. Itu juga hasil survei IDN kemarin juga itu angka yang paling terbesar. Sebentar gua lihat. Nah, ini angka yang terbesar menyumbang kemenangan nanti itu adalah yang sudah mantap ini ya. Walaupun mantap itu kecil, 32,5% berbanding 59,9% merupakan pemilih yang bisa merubah pilihannya. Tapi dari 32,5% ini 16%-nya itu menyatakan ingin ada sosok calon gubernur figur baru yang bisa membawa perubahan. Ini kan figur baru, figur kita bicara. Lu kan pernah bilang ke gua nih, kalau dalam kontestasi elektoral, ketika pileg itu cuman 2 syaratnya. Ini ketika kita ngomongin pileg. Pileg itu syarat atau rukunnya ya, bahasa lu adalah rukunnya. Ya, karena anak UIN. Ya, rukunnya. Ketika pileg itu rukunnya cuma 2. Tim yang solid dan cost yang liquid. Budget yang liquid. Kan itu. Tapi ketika dalam pilkada ataupun dalam kontestasi eksekutif, lu bilang ada 4 nih rukunnya. Yang pertama itu adalah figurnya. Mau jadi apa, siapa, bagaimana, brandnya apa namanya, personal brandingnya apa, pribadinya bagaimana kan. Kalau dulu misalnya zamannya Pak Jokowi 2014, baik itu dari DKI sampai kemudian ke presiden, jelas Pak Jokowi merakyat branding pribadinya. Kan begitu. Pak Prabowo semua akan bicara tegas. Kan gitu. Figur ini kita bicara rukun kontestasi dalam pilkada atau pilbu, pilgub dan pilpres. Figurnya. Yang kedua itu programnya. Kalau lu tadi bilang ketika pileg itu nggak ada itu partai politik yang secara terang-terangan mau bikin program apa selama 5 tahun ke depan misalnya, kan gitu. Palingnya individu kandidatnya kan. Tapi kalau dalam pilkada, visi misi itu penting. Visi misi, program, isu, ya itu penting. Itu penting kan? Penting. Ya, yang ketiga, yang keempat sama. Tim yang solid sama dan duit, budget yang liquid, kan gitu. Makanya kemudian temuan rilis survei IDN kemarin juga tidak ada yang mengherankan. Kan 2 terbesar itu nomor 1 Pak Lutfi, nomor 2 Pak Sudaryono. Ya. Dua-duanya figur baru. Dua-duanya figur baru. Selaras ya? Iya. Selaras sama hasil survei lu. Pertanyaan selanjutnya tadi. Figur baru. Di PDI Perjuangan juga sudah pasti figur baru dong. Bambang Pacul figur baru gimana? Bukan, maksudku dalam tataran gubernur. Hendar Prihadi ini wali kota Semarang. Dua periode. Tapi kan belum pernah jadi gubernur, figur baru juga. Bagi masyarakat Salatiga misalnya,
Baru banget. Baru banget, karena belum pernah merasakan dipimpin oleh Mas Hendy. Kalau kemudian bagi masyarakat Pati, terus juga baru. Begitupun Bambang Pacul. Korea ini kan figur baru nih kalau dalam gubernur. Tapi kenapa kemudian terlempar dari 5 besar top of mind? Diko juga figur baru, tapi masuk namanya. Oke. Di 4 besar. Oke. Kan nomor 4 itu Diko kalau coba gua ya nomor 4 Diko. Nomor 1 Pak Ahmad Lutfi, nomor 2 Sudaryono, nomor 3 Gus Yassin karena keagamaan beliau mungkin, keempat Diko. Bambang Pacul itu ya di bawahnya Ganjar malah. Ada Bambang Pacul, kemudian ada Yusuf Hudori, diseling oleh Yusuf Hudori, kemudian baru Hendar Prihadi. Baru ada anaknya Bambang Pacul juga nih. Baru ada Kaisang. Menarik juga ngomongin Kaisang di Jawa Tengah ya. Ya menarik. Kenapa menarik? Karena rilis survei LSI dan Indikator mengeluarkan nama Kaisang. Maksudnya menjadi besar. Bahkan nomor 1 kalau gua nggak salah itu Kaisang, nomor 2 baru Pak Ahmad Lutfi. Tapi di survei kita Kaisang ini 0,7%. Ya terlepas dari itu semua, yang tadi persoalan kemudian rukun kontestasi ini. Bagaimana kemudian menurut lu split ataupun pasangan, kalau tadi lu bilang, lu hitung Kim katanya. Kim pasti paling banyak kalau kemudian. Iya, makanya kemudian itu nggak bisa dijadikan dasar bahwa siapa yang menguasai parlemen itu gubernur. Emang gubernur dipilih parlemen kan enggak? Oh, enggak. Banyak kok calon-calon gubernur yang partai pengusungnya itu sedikit kecil, tapi bisa memenangi. Presiden juga begitu. Pak Jokowi itu waktu menang 2014 partainya sedikit. Pak Jokowi waktu maju calon gubernur DKI juga partainya sedikit. Tapi kan nggak kemudian berbanding lurus dengan hasil pileg dengan hasil pilkada. Nggak bisa. Nah, ini kan rame nih, beberapa media kemarin itu bilang Jawa Tengah ini arena. Dan lu juga bilang kan, Jawa Tengah ini adalah arena untuk bagaimana unjuk kekuatan 2 orang besar di kandang banteng. Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Di kandang banteng. Harusnya ada satu lagi. Siapa? Ibu Megawati. Oh, Ibu Megawati. Berarti 3 ya? 3 tokoh besar di Indonesia, 3 presiden di Indonesia yang akan ikut serta meramaikan Pilkada Jawa Tengah. Gimana sih? Ini mah pertanyaan gua ya. Udahlah, kita ngomongin data udah clear tadi. Ini pertanyaan gua. Gimana menurut pandangan lu? Antara, dalam tanda kutip ada banyak yang bilang Pak Lutfi A gitu loh. Pak Sudaryono B dan PDI Perjuangan C. Oke, A, B, C. Ya. Oke. Kan enak udah kalau kita sebut orang besar Pak, kita belum siapa-siapa. Iya. Ngeri-ngeri sedap juga kita. Pak Lutfi, Pak Jokowi, Pak Sudaryono, Pak Prabowo, gitu ya? Iya. Lu lah kan yang bilang. Betul gitu ya? Lu kan yang bilang. Begitulah kan? Oke, lalu? Ya bagaimana kemudian utak-atiknya dan peluangnya ketiganya? Begini nih, tapi kan terakhir yang menarik itu setelah keluar nama Kaisang, Pak Jokowi juga akhirnya kan komentar bahwa Kaisang di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus. Mungkin Pak Jokowi belum ngelihat hasil survei IDN. Itu setelah beliau belum baca. Iya, belum baca kan, baru rilis banget. Jangan juga berharap dibaca Pak Presiden. Ya kan ini kita datanya bahwa Kaisang di Jawa Tengah kurang bagus. Ya. Bisa saja ini kan kita lagi survei di Jakarta. Bisa saja Kaisang lebih bagus di Jakarta. Atau bisa saja Kaisang kemarin kenapa belum bagus di Jawa Tengah karena spanduk dan balihonya nyaris belum ada dibandingkan dengan spanduk dan balihonya punya Pak Lutfi atau punya Pak Sudaryono. Jadi wajar kemudian Mas Kaisang ini belum sebagus
Ahmad Lutfi maupun Sudaryono. Nah, bagaimana pertarungan 3 orang besar ini ya, Ibu Mega, kemudian Pak Jokowi, kemudian ada Pak Prabowo. Kalau gua yakinnya Pak Jokowi pasti akan bersama dengan Pak Prabowo. Bareng. Baik itu mengusung Pak Lutfi atau Pak Sudaryono. Ya, pasti itu tokoh berdua itu pasti bareng satu calon itu. Nggak mungkin kemudian, ini menurut gua nggak mungkin kemudian Pak Lutfi bertarung melawan Pak Sudaryono. Jadi salah satunya ini pasti ada yang akan nanti mengalah. Kita nanti kita bisa lihat apa faktor mengalahnya. Nah, ini belum bisa kita omongin karena belum ada yang mengalah. Pak Sudaryono-nya masih gaspol. Apa tagline-nya tuh gaspol, remblong. Apalagi gitu saya lupa. Pak Lutfi-nya juga masih gaspol juga. Jalan terus. Nah, yang menarik itu Ibu Mega belum mengeluarkan perintah bagi kader partai PDI Perjuangan untuk gaspol di Jawa Tengah. Artinya Ibu Mega belum mengeluarkan nama. Nah, Ibu Mega ini kan suka ngasih surprise. Kayak kita dikasih surprise kemarin tiba-tiba Ganjar Mahfud MD. Yang angka elektoralnya kayaknya ketemunya di mana kita kan nggak tahu. Di mana elektoralnya Pak Mahfud itu kan belum tahu kita waktu itu. Tapi ya itulah Ibu Mega. Jadi kita tunggu aja siapa yang kemudian diusung oleh PDI Perjuangan dan Bu Mega di Jawa Tengah. Karena mau bagaimanapun itu Jawa Tengah adalah rumah kandang banteng, dan Pak Jokowi juga akan kembali ke Jawa Tengah. Pak Jokowi juga akan balik ke Jawa Tengah. Dan Pak Sudaryono adalah, banyak yang bilang Pak Sudaryono ini adalah anak emasnya Pak Prabowo. Nah, itu yang menarik kan. Sebenarnya bagaimana peluang anak emas ini? Peluang Pak Sudaryono? Besar. Gimana nggak besar? Beliau konsisten dalam beberapa hasil survei itu menempel Ahmad Lutfi. Sebenarnya justru angka Ahmad Lutfi yang menurut gua mengkhawatirkan. Karena angka Ahmad Lutfi ini cenderung ada stagnasi dalam pergerakan. Kalau kita lihat rekam jejaknya Pak Ahmad Lutfi, beliau ini kan sudah lama banget bertugas di Jawa Tengah. Sudah bertahun-tahun dibandingkan Pak Sudaryono yang baru start. Belum sampai setahun Pak Sudaryono menjadi ketua Gerindra di Jawa Tengah, tapi angka elektabilitas dan popularitasnya tidak berbeda jauh dengan Pak Ahmad Lutfi. Ini kan suatu fenomena yang luar biasa. Apalagi misal pendaftaran itu kan 27 Agustus sampai 29. Nah, ada waktu beberapa minggu lagi sebelum pendaftaran dibuka itu untuk bisa saja nanti angka Pak Sudaryono bisa saja menyalip angkanya Pak Ahmad Lutfi. Ini kan persoalan waktu saja. Terakhir kan yang sudah mendukung Pak Ahmad Lutfi itu Golkar ya. Itu Bapilu Golkar Jawa Tengah kalau nggak salah. Oh, Bapilu bukan ketua umumnya. Katanya sih di konversi aku baca itu perintah dari ketua umum untuk mendukung Pak Ahmad Lutfi. Perintah. Cuma kan nanti bisa saja diralat lagi itu perintahnya. Ya, apalagi Golkar. Iya kan kemarin Diko udah di mana-mana tempel baliho untuk maju calon gubernur, ternyata ujung-ujungnya calon wali kota Semarang. Bisa jadi di tanggal 15 Agustus berubah lagi jadi Bupati Kendal lagi kayaknya. Iya bisa saja. Cuman poin yang paling utama itu dari pertarungan 3 orang besar ini ya. Itu balik lagi ke kalau hasil temuan survei IDN kemarin bahwa mayoritas masyarakat Jawa Tengah belum menentukan pilihan. 59,9%. Oh, yang belum menentukan pilihan itu 55,2. Ya, tapi yang sudah menyatakan memilih itu hanya 32,5. Tapi yang pilihannya berubah, artinya pilihan berubah apa? Hari ini
ketika disurvei memilihnya Pak Lutfi, besok ketika pilkada bisa saja memilih Pak Bambang Pacul misal kalau dicalonkan itu 59,9%. Artinya ya pertarungan tiga tokoh ini akan sangat menarik, asik kita nikmati karena realitas masyarakat di Jawa Tengah yang mayoritasnya belum menentukan pilihan atau yang pilihannya masih bisa berubah. Nah, sekali lagi faktor figur itu paling menentukan, dominan. Kalau kemudian Ibu Mega salah nunjuk orang lagi, bisa saja PDI Perjuangan kali ini kalah dalam pertama kali di Jawa Tengah. Tapi kalau gua pribadi, ini adalah medan tempurnya PDI Perjuangan. Teritorinya PDI Perjuangan. Jangan sampai Pak Bambang Pacul masuk rumah sakit lagi. Kan waktu Pilpres masuk rumah sakit, kan kasihan. Pak Bambang ini, Pak Pacul ini harus tetap sehat. Karena gini Pak, kalau Pak Bambang Pacul nggak sehat, nanti kita belajar Koreanya di mana? Kita sebagai Korea itu menemukan galahnya ini, belum ada rumus menemukan galah Pak Pacul. Pak Pacul ini harus terus nih. Harus terus. Begitu kira-kira, Dir, thank you.